Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alil Rafiq dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Bagaimana kabar teman-teman saat ini? Semoga sehat selalu. Dan tak lupa juga saya mengingatkan, pada saat pandemi seperti saat ini, sering memakai masker dan jaga jarak dengan orang lain, dan juga sering mencuci tangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurusan pemasaran, dan ada beberapa bahasan berikut, yaitu yang pertama adalah apa itu jurusan pemasaran, kemudian ada kenapa harus memilih jurusan pemasaran, dan ada juga prospek kerja dari jurusan pemasaran, dan yang terakhir adalah jurusan pemasaran di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Yang pertama, apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah program studi yang mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi proses dari kegiatan pemasaran barang dan jasa untuk memenuhi tujuan dari perusahaan atau suatu organisasi. Dalam manajemen pemasaran akan dipelajari mengenai pengembangan konsumen, pergerakan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen, termasuk pemahaman terkait perilaku dan dinamika konsumen, analisa permintaan, teori harga, segmentasi pasar, metode dan media periklanan, dan aspek-aspek pemasaran lainnya. Selanjutnya yaitu adalah alasan kenapa teman-teman memilih jurusan pemasaran. Di program studi manajemen pemasaran, teman-teman akan dipandu untuk berpikir kreatif dan inovatif serta tetap up to date dengan perkembangan tren dan teknologi. Pemasaran adalah salah satu faktor tertentu dalam penentu suksesnya suatu perusahaan atau produk untuk dikenal dan dipercaya oleh masyarakat yang menjadi konsumennya. Karena itu, seorang profesional manajemen pemasaran atau marketer juga merupakan representasi dari perusahaan atau produk yang dipasarkannya. Sehingga penting sekali untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Di era digital ini, kemampuan teman-teman dalam menggunakan sosial media juga menjadi nilai tambah, karena kini sosial media menjadi salah satu media pemasaran yang efektif. Selanjutnya yaitu adalah profesi dan karir lulusan manajemen pemasaran. Ada banyak prospek kerja dari lulusan manajemen pemasaran. Salah satunya yaitu adalah perencanaan bisnis berkelanjutan, representatif layanan konsumen, agen pembelian, manajer produksi, manajer pencegahan kerugian, pramuniaga, telemarketer, manajer pemasaran, manajer penjualan, analisa riset pasar, dan spesialis pemasaran, dan juga masih ada banyak hal lainnya. Manajemen pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi menjadi pusat pendidikan dan pengajaran D3 bidang manajemen pemasaran yang terkemuka di Asia Tenggara, melalui kegiatan pendidikan vokasi di bidang pemasaran dengan selalu mengedepankan moral, etika, dan agama. Misi melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran vokasi di bidang manajemen pemasaran yang mampu menghasilkan kualitas lulusan yang siap berkarya sesuai dengan harapan dan perkembangan bisnis di bidang pemasaran, serta mempunyai jiwa kewirausahaan. Tujuannya yaitu menghasilkan supervisor handal di bidang pemasaran yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menguasai informasi pemasaran berbasis teknologi dengan memberikan kepada mahasiswa satu pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip, konsep, terminologi, dan tujuan dan praktek manajemen, terutama manajemen pemasaran dalam organisasi bisnis. Yang kedua, kemampuan melakukan supervisi aktivitas-aktivitas pemasaran. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dasar pemasaran dalam bisnis. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana jurusan D3 Manajemen Pemasaran di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Yang pertama yaitu jurusan pemasaran di Fakultas Vokasi terakreditasi A oleh BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian yang kedua, adanya pemberian materi pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen pemasaran, dan juga ada pengembangan keterampilan yang guna untuk menunjang dari pengetahuan. Kemudian kita juga akan dilatih untuk belajar berkelompok. Tujuannya adalah agar kelak pada saat kita lulus dan berbaur dengan orang lain, kita sudah terbiasa untuk menyelesaikan urusan dengan kelompok. Kemudian di Fakultas Vokasi akan diberikan teori sebesar 30% dan praktik sebesar 70%. Tujuannya adalah agar mahasiswa yang lulus dari Fakultas Vokasi
akan dapat terjun langsung ke dunia kerja sehingga akan terbiasa karena lebih menekankan banyak praktik dalam pendidikannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya dosen yang ahli dan berpengalaman sehingga mahasiswa tidak akan kesulitan dalam menempuh mata kuliah karena dosen yang ahli dan berpengalaman dapat mengarahkan mahasiswa untuk menjadi mudah dalam memahami mata kuliah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dan bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, waridhoi walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.